أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا آمين يا الله يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karim wa majid ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dulur-dulur sadayana, alhamdulillah urang sadaya kita semua ketemu dengan malam ke-6. Cepat sekali ya. Malam ke-6 di bulan Ramadan. Ada yang tarawihnya sudah tidak bolong? Jangan sampai bolong ya. Pertanyaannya sengaja begitu. Ada yang tarawihnya sudah bolong? Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Percaya saja kita mah. Ya rugi soalnya hanya ada setahun sekali. Hanya di bulan Ramadan. Masa tidak dikerjakan? Kalau tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lainnya. Begitu ya. Nah, karena dia langka bulan Ramadan itu, maka bulan Ramadan itu seperti pertemuan dua kekasih. Pertemuan dua kekasih. Apa? Ketika bertemu hari ini, engkau belum tentu akan bertemu tahun depan. Bisa jadi mati atau berpisah dan lain sebagainya. Maka selagi masih bisa bertemu, maka jaga baik-baik sebisa-bisa, lakukan amal-amal yang baik di bulan Ramadan ini. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan ketemu dengan Ramadan lagi atau tidak. Apakah kita akan ketemu dengan saudara-saudara kita ini atau tidak. Banyak yang tahun lalu bareng dengan kita duduk begini, hari ini sudah melipir kemana, dengan ada yang ke akhirat, ada juga yang ke daerah lain karena kontrakannya pindah, ikut orang tuanya dan lain sebagainya. Leres? Nah, begitu. Maka pergunakan kesempatan untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Apalagi yang usianya masih muda. Kalau nanti sudah agak tua sedikit, kita sudah tidak kuat lagi ibadah, sudah serba repot. Mau berdiri sudah capek, apalagi kena tarawihan yang dengan witir 23 rakaat, langsung akhirnya mencari yang cepat dan sedikit. Bukan karena tidak tahu hukumnya, tapi memang kuatnya segitu. Banyak segitu. Apalagi ini di zaman modern, banyak di antara kaum muslimin yang akhirnya mengambil yang sedikit padahal bisa melakukan banyak hal. Di mana-mana tarawih itu di seluruh dunia hari ini ya 23, kecuali di Indonesia. Ada yang 11 dan sebagainya. Ada dalilnya, ada, tentu saja ada, semuanya ada dalilnya. Tetapi kalau dalil 11 rakaat itu ada dalil sholat malamnya Rasulullah SAW, dalil sholat witir. Kenapa? Karena dilakukan tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di luar bulan Ramadan. Hadisnya riwayat Siti Aisyah.
Jadi Rasulullah melakukan sholat 11 rakaat, sholat malam tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga di luar bulan Ramadan. Itu adalah sholat witirnya Rasulullah. Kalau kita sholat witirnya berapa? 3 alhamdulillah. 1 kadang-kadang. Kalau sholat witir ya akhirnya hanya dilakukan pas bulan Ramadan doang. Padahal di bulan yang lain juga bisa dilakukan. Itulah keunikan kita nih, umat akhir zaman. Ngejar yang sunat, yang wajib banyak tertinggal. Pas tarawih rame, pas sholat wajib yang 5 waktu hilang. Itu kan kurang bagus ya, tidak tepat. Begitu nah anak-anakku. Ini Bapak Lukman dan kawan-kawan. Ya, sholat tarawih itu latihan seperti kita sholat malam di bulan yang lain, seperti sholat tahajud. Kalau di bulan Ramadan ini kita lulus melaksanakan sholat tarawih, sholat di malam hari, maka setelah bulan Ramadan selesai, kita juga akan melakukan sholat malam. Bukan alhamdulillah bebas. Lain gitu maksudnya ya. Kalau di bulan Ramadan rajin baca Al-Quran, di bulan yang lain juga dibaca. Tapi memang manusia sih ya. Saya juga begitu nah. Kadang-kadang rajin pisang. Keraya ujian biasanya. Keraya ujian. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bertahan sholat kita nangis. Menaya ujian. Tapi kalau lagi jong-jongnya nggak ada masalah dan sebagainya, sholat asar cepat. Allahu Akbar. Masya Allah. Orang yang sholat tarawih pada malaman ke-6 ini, maka dia mendapatkan pahala sama dengan pahala tawaf. Tahu tawaf? Tawaf itu berkeliling Ka'bah. Ka'bah itu kiblatnya manusia. Nah, ini bukan tawaf di Ka'bah, tapi tawafnya di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur atau Baitul Ma'mur itu? Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya para malaikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ingat, waktu itu Rasulullah SAW itu mendengar Jibril, malaikat Jibril berdoa. Coba 1, 2, 3. Jibril. Malaikat Jibril itu berdoa pada Allah, ya Allah, jadikan orang yang bulan Ramadan ini selesai tapi orang itu tidak melakukan banyak hal, menjadi orang yang berada pada keadaan yang celaka. Diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Bayangkan, berbahaya sekali. Jadi jangan sampai kita bulan Ramadan ini lewat terus kita nggak mendapat ampunan. Naudzubillahi min dzalik. Tapi saya lupa redaksi intinya, semoga tidak salah. Yang pasti intinya seperti itu. Dilihat jadi Batarosan gitu. Terus pahala tawaf di Baitul Ma'mur sampai semua batu-batu dan pohon-pohon memintakan ampunan dan beristighfar untuk orang yang sholat tarawih pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau sholat tarawihnya seperti anak-anak yang di belakang-belakang itu, nggak tahu tuh, tinggal ini. Iya, itu sholat tarawih Pak. Mau ini, udah bawa bekal, terus mau bekal atos, mau permen, mau naon ya ciki-cikian dan lain sebagainya. Alhamdulillah, sakresek. Alhamdulillah. Coba mana kreseknya, angkat. Ayah. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Yang penting
kalian mengetahui bahwa ini adalah bulan yang sangat indah, bulan Ramadan, bulan bertemu dengan para kekasih. Ramadan tiba, makanya kalau mau ketemu kasihnya ya harus gembira. Kenapa? Karena kamu belum tentu ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Masya Allah. Hari ini masih ada Mas Gono, masih ada Mas Narto, masih ada Yusuf dan lain sebagainya. Dera, siapa tahu tahun depan Dera sudah harus pergi ke Irak, mulungan, rongsokan tank di sana. Nah, insya Allah laris itu ya. Wah, mahal tahu rongsokan tank itu. Beneran Bu, di sana kan perang terus. Rongsokannya pasti seer. Cahan ngalah. Ya, nanti kita kulakan ke sana. Tenang Dera. Ya, semakin banyak negeri berperang, potensi untuk usaha-usaha besi-besi itu semakin besar. Baik, itu untuk bab puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah malam. Kita gini aja deh, Pak Ustadz dari tadi tuh melihat wajah-wajah anak-anaknya terus jadi pengen ngomong begini. Nah, kata orang hari ini ekonomi sedang banyak para pengusaha yang pailit, ya. Di mana-mana keadaan menjadi sempit. Tapi kita tidak boleh pelit. Apalagi sampai bunuh diri pakai celurit. Ya. Ulah tetap optimis dan senantiasa ngarit. Pokoknya tetap bersemangat ya, jangan sampai anak-anak semua patah semangat. Tetap jadi orang baik, meskipun kita tidak jadi orang yang kaya, tetapi kita termasuk jadi orang yang selamat. Ada orang yang dia oleh Allah dijaga dari keburukan-keburukan, dia hidupnya sederhana, dia hidupnya pas-pasan. Tetapi meskipun orang itu pas-pasan, tapi dia tetap bisa bahagia. Setiap hari kumpul keluarga, siang malam bisa makan bersama sama. Ada anaknya, ada bapaknya, ada ibunya, ada juga adik dan kakaknya. Gembira setiap hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya. Sekolah semua. Yang rajin sekolahnya, tapi jangan lupa untuk tetap mengaji. Kenapa? Karena banyak orang yang sekolahnya pinter tapi ngajinya bodoh. Akhirnya apa? Matematikanya nilainya bagus 9. Pas ibunya meninggal nggak bisa baca Al-Qur'an. Akhirnya ngajaklah para santri-santri Afidiyah, ayo datang. Datang kita semua. Loh, kita membaca Yasin, baca Al-Qur'an dan sebagainya. Anaknya sendiri kok malah tidak baca. Sedih orang tuanya nanti ya. Nauzubillahi min. Minimal mah kulhu mah kudu bisa. Itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang renang di Pinto angkat tangan? Angkat tangan. Loh, Robi. Enggak kali. Rencananya berarti kalau Robi ya. Ya, silakan diturunkan. Kamu aja. Renang. Enggak. Renang. Pas sekali, dua kali. Baru sekali, 2 kali enggak. Kenapa? Takut apa? Takut tenggelam. Takut tenggelam segini. Tenggelam 1 ur kan berbahaya ya. Ya, oh segini kalau Raja. Masa airnya ditambahin? Apa? Iya, kamu senang. Hati-hati ya. Kalau airnya nggak diganti, bisi
kena itu najis. Karena apa? Nanti ada kencingnya Lukman. Kenapa kok jadi hangat-hangat? Nah itu mungkin ada yang salah ya. Itu ya. Makanya kalau renang di kolam renang ke Ustadz itu sakit. Ya koneng-koneng wah repot. Ya nanti kasih kaporit. Nanti kalau sudah kira-kira kotor dibuang airnya ya, diisi lagi. Itu saja. Semoga ada manfaatnya. Kita terawihnya selalu cepat, tenang aja. Patas kalau bis itu patas AC. Ada Mang Dera gitu. Tapi Mang Dera kurang semangat ya suaranya ya. Nggak kedengeran Bu? Kurang keras. Kergalau kata ibu-ibu. Ya Allah. Kamu kalau galau jangan menunjukkan kegalauan. Kenapa? Tidak akan ada yang membantumu. Tenang aja. Jadi simpanlah galaumu sendiri, adukanlah kegalauanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti beliau akan memberikan yang terbaik bagi kita semua sendiri, semua. Gitu. Akhirul kalam walafu minkum wabillahi muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.